Mendung pagi diusir matahari, indahnya bulan Februari. Woi Sasahara, dipanggil dari tadi kamu ngapain aja sih? Tengah bulan Februari jarang-jarang kan langit cerah, makanya aku pengen bikin puisi aja. Pakai dijawab lagi, aku kan cuma basa-basi. Ini sapu tanganmu, tadi jatuh, seru banget sih. Loh, oh iya itu punya aku ya? Kok bisa lupa sih? Maaf kalau aku ngembaliinnya kotor, salahmu sendiri ngejatuhin kan? Iya, gini aja nggak apa-apa. Aku nggak berharap lebih kok. Berharap lebih, karena ini Valentine, kamu kira aku bakal ngasih coklat gitu? Loh ini Valentine ya? Aku nggak sadar malah. Kamu justru ingat mau ada rencana ngasih seseorang ya hari ini. Seingatku Valentine itu menyerupai kaum kafir. Iya, aku tahu. Dikira aku bego apa? Tahu kok Valentine dari paganis Nasrani. Soal rencana, aku nggak kepikiran apa-apa weh. Kamu itu yang kegiatan. Yap. Maaf atas kendala teknisnya ya teman-teman. Bismillah, saya insya Allah akan menemani kita pada sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng, bahas-bahas terkait sejarah dan tentu saja kita hubungkan dengan dunia Jepangan sebagai seorang wibu yang bau-bawang. Tentu nggak afdol kalau misalkan kita bahas-bahas tanpa mengkaitkan dengan apa yang menjadi hobi kita. Seperti itu ya. Jadi sebagai ini pembukaan bentar teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sharing sebentar. Alhamdulillah saat tadi sudah bergabung bersama kita. Jadi terkait dengan karakter sendiri, ternyata kalau teman-teman yang udah lama beraktivitas udah lama mengkaji tentang dunia Jepangan tentunya nggak asing dengan kata diri. Ya itu ada sendiri, ada kudiri dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah selamat bergabung Ustaz Aziz Rahman. Wah ganti background lagi Ustaz. Apakah Ya, saya terdengar jelas sih? Dengar, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Gimana kabarnya? Mas Yaki? Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Antum ganti background lagi Ustaz? Ya, ganti apa namanya? Lokasi. Wih, ganti suasana Ustaz. Iya, biar nggak Ya, bosan. jadi nggak bosan-bosan. Iya. Insya Allah nanti kita sore ini akan ditemani satu teman lagi Ustaz. Kita bakal ngobrolin bareng terkait wah ini sejarah Ustaz. Karena termasuk orang yang sangat ini nih, sangat awam kalau tentang sejarah. Cuman tahu baca dari buku-buku waktu sekolah. Jadi nanti bakal dijelaskan, bakal kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Mungkin itu spesifik topiknya insya Allah terkait dengan Valentine ya teman-teman. Di bulan Februari ini kita nggak ketinggalan selalu ramai dengan isu-isu kasih coklat warna merah jambu, musim semi seperti itu. Insya Allah nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tetap semangat buat Ustadz Aziz, Masya Allah dapat salam dari Ustadz. Dari terchat. Iya, Assalamualaikum Mas Agus. Ini dari backpacker kita ya. Beliau di Bangkalan, insya Allah. Nggak tahu ini apakah masih di Bangkalan atau keliling Indonesia. Kalau backpacker berarti sudah berputar-putar itu Ustadz. Sudah banyak destinasi yang dikunjungi. Iya, itu luar biasa itu. Sudah sampai Lombok, terus kemudian mana lagi tuh. Wah, banyak lah. Kapan-kapan kalau kita bahas terkait dengan traveling itu bisa diundang kayaknya. Oh, mari. Dicatat. Oke, dilanjut Mas Masya Agus Allah. bukunya itu, Masya Allah luar biasa itu. Masya Allah Wah, ini di Toba. mana itu? Di Danau Toba. Sumatera Ini Utara. jangan-jangan iya, sampean ngikuti rutenya Pak Jokowi jangan-jangan. Kapan hari kemarin kan Pak Jokowi kan posting di Instagram beliau kan di sekitar
ke Danau Toba sana kan. Mm-mm. Jangan-jangan Mas Agus ini juga ikut rombongannya ya. Baik, alhamdulillah. Wah, sebagai seorang yang nolep, terkenal nolep, orang yang suka wibu Jepangan itu selalu identik dengan kata nolep, orang yang berdiam diri, terlalu banyak berdiam diri di kamar, orang yang introvert, orang yang aktivitasnya menyendiri di kamar, tidak banyak bersosialisasi. Saya jadi terinspirasi nih sepertinya. Yang mana tentu Danau Toba kan juga ini salah satu tempat yang paling ikonik di Indonesia, punya nilai sejarah dari segi geologinya, geografinya, seperti itu. Terus juga ada anime yang salah satunya ini teman-teman, Kimi no Na wa, mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, salah satu mahakarya dari Makoto Shinkai yang insya Allah tahun ini juga munculin film baru katanya yang ngebahas tentang kaldera juga, tapi asalnya bukan dari letusan gunung berapi. Kalau Danau Toba setahu saya dari gunung berapi ya, gunung yang meletus terus nanti bentuk jadi kawah besar, terisi air jadi danau. Tapi kalau yang di anime Kimi no Na wa, anime romance juga, itu terbentuknya dari jatuhnya meteor. Nah, ngomong tentang anime romance, insya Allah pada sore hari ini kita akan banyak bahas menyinggung tentang anime romance, karena karakter diri itu paling mudah diidentifikasi dari anime romance. Ada Sundere, ada Kudere, Yandere, Dere-Dere. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita saudara kita dari Menjarah ID, Ustaz. Insya Allah akan saya undang pada sekarang. Alhamdulillah. Karakter diri sendiri. Meskipun sebenarnya kata-kata diri ini nggak hanya identik di anime yang bergenre romance, tapi yang kayak action, One Piece itu juga kita bisa sebut buah Hancock. Buah Hancock apakah dia sendiri? Kayaknya enggak sih kalau buah Hancock. Malu-malu, diri-diri juga bukan. Ganti mungkin yang paling terkenal itu dari Fate series yang ini teman-teman, si Tosakarin. Tosakarin itu sendiri jelas. Enggak, setiap muncul kata sundere pasti yang dihubungkan itu kalau enggak si Tosakarin, terus juga ada satu lagi Misaka Mikoto, itu dari Toaru series yang saking populernya sampai dibikin anime sendiri judulnya Toaru Kagaku no Railgun The Scientific apa sih? Scientific apa, saya agak lupa bahasa Inggrisnya, kebanyakan nonton Jepangnya malahan. Sering ketemu bahasa Jepangnya. Toaru Kagaku no Railgun itu juga karakter sundere, orang yang kalau didefinisikan sendiri itu orang yang dalam hati itu kepengen tapi malu untuk mengekspresikan, jadi jatuhnya malu-malu tapi mau. Malu-malu mau ya. Iya, malu-malu Kalau dulu oh iya malu-malu kucing gimana gitu ya. Kalau iya, dulu malu-malu kucing. istilah malu-malu kucing gitu ya. Ternyata kita udah punya ini istilah untuk sendiri di Indonesia sendiri, di budaya Indonesia. Iya. Saya kira Sundere itu nama ini apa namanya salah satu tokoh anime. Ternyata bukan ya. Bukan Ustaz, itu nama sifat Ustaz. Iya, iya. Selanjutnya, kalau selain dari Sundere kita bisa ngelihat lagi nih. Oh iya, tadi kan udah ngebahas tuh Sakarin, nggak afdol kalau misalkan kita bahas saingannya. Si siapa namanya? Yang rambutnya ungu dari Fate series, saya agak lupa. Sakura, si Mato Sakura. Kalau boleh spoiler dikit, Mato Sakura itu sebenarnya adiknya Rin, jadi namanya saya Tosaka Sakura. Iya. Buat yang belum nonton Fate series ini spoiler besar nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kadang spoiler bisa bikin kita menikmati cerita dengan lebih seru. Si Tosaka Sakura ini lebih ke diri-diri karena dia orangnya malu-malu. Terus juga bukan malu-malu tapi mau, tapi emang malu-malu kayak yang mungkin lebih terkenal Hinata. Kalau Naruto antum tahu nggak bisa Hinata, istrinya Naruto? Ya, kalau itu saya agak sedikit tahu lah. Tapi kalau yang tadi itu kayaknya nggak update ini. Itu udah franchise-nya terlalu besar, terlalu banyak episode untuk diikuti. Kalau belum tenggelam jangan deh. Itu ya teman-teman. Ya, tapi semoga secara teman-teman umum memang ya. sifatnya manusia itu kayaknya begitu ya. Jadi memang di satu sisi
laki-laki itu memang sukanya tebar pesona gitu. Tapi kalau perempuan pengennya ini apa namanya pengen Dimengerti. kalau dalam tanda kutip itu ya pengen digodain tapi nggak mau ngomong gitu ya. Jadi kan kalau di TikTok ataupun di sosmed yang lain itu kan ada video yang mengatakan pengen dimengerti tapi nggak mau ngomong ya, seolah-olah memaksa seorang laki-laki harus memiliki satu ilmu batin gitu ya. Batin. Ilmu batin untuk kemudian menebak ini apa sih maunya kan gitu. Padahal sudah dikasih di kode-kode tapi nggak paham-paham. Nah ini kan, nah, makanya itu kan jadi itu mungkin ya sendiri itu. Tetapi kan Karena yang jelas wanita kan itu bagaimana mengerti. ya betul. Tapi bagaimana kemudian antara memang itu kan kalau kita katakan sebagai sifat alami ya, sebagai manusia yang normal pasti akan tertarik dengan lawan jenis. Tapi bagaimana kemudian sifat itu kemudian nanti kita sikapi dengan cara yang tepat gitu. Jadi kalau tadi Sundere ya seorang perempuan yang menggambarkan ya awalnya itu dingin, jaim ya atau mungkin kasar gitu ya. Tapi pengen digodain terus kan gitu. Nah ini kayaknya sifat alami manusia ini. Cuma kan bagaimana penyikapan supaya tepat ya tidak melenceng dari hukum syara. Nah ini kayaknya penting juga untuk dibahas ini. Apalagi kalau Iya. di bulan Februari nih. Waduh, ini dia. Iya. Nah ini Saat sudah kita masuk benar-benar ini. harus menjaga. Ya, alhamdulillah. Nanti bakal kita Iya. lanjut pembahasannya. Kita lanjut ngobrolnya lagi dengan Ustadz Aziz barusan. Alhamdulillah sudah sudah hampir bergabung bersama kita. Cuman Lanjut qadarullah bergabung, ternyata ya. masih ada kendala teknis. Ya nggak apa-apa. Lanjut ngobrolin tadi Ustadz. Sebenarnya benar juga Ustadz. Iya. Itu sifat alami manusia. Nggih. Ya, saya setuju juga. Kalau ini ya, kalau kita track back ngelihat apa yang udah kita lakukan kemarin-kemarin apalagi waktu masa remaja, mungkin teman-teman yang masih SMA, SMP itu masih sedang melewati masa-masa tersebut. Jadi yang penting jangan sampai bertindak bodoh dan ini akhirnya malah justru mengakibatkan kita jadi bersimpuh dalam dosa seperti itu. Penyikapan kita terhadap apa yang kita rasakan dalam hati. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Udah datang. jelas ini jelas. Jelas, mantap Ahi. Ya alhamdulillah teman-teman, udah full tim insya Allah pada sore hari ini. Kita akan ngobrolin bareng tentang sejarah apa yang terjadi di bulan Februari, Valentine, terus juga apa kebenaran di baliknya. Terus kita bakal banyak ngomongin tentang karakter yang diri-diri di sini pada sore hari ini. Ini kayak outfit yang saya pakai ini cosplay dari si ini Zero, Emiya Zero. Nice. Oke, jadi Luar biasa. alhamdulillah, insya Allah saya akan berangkat ke ini dulu, ke dari menjarah ID ya teman-teman. Wah, alhamdulillah akhirnya setelah ini sekian lama saya bisa live bareng antum ini. Akhir bisa kenalan dulu anak malah belum kenalan sama antum. Perkenalkan saya Au Zaki. Au artinya biru, Zaki ya Zaki. Jadi ya biru Zaki. Au Zaki dari Nice. Insyaallah. CAPUAI itu di bahasa Jawa yang artinya yang bagus-bagus aja. Jadi karena saya hobinya nonton anime, saya berusaha ngelihat yang bagus-bagus aja dari satu anime dan bergerak di bidang dubbing untuk kegiatan dakwah seperti itu. Untuk dari menjarah seperti apa Kak? Bisa perkenalan mengenai media ngaji sejarah, dipersilakan. Asik. Nice. Luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin masuk ini teh, izin masuk forum. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Iman, mungkinnya sering disebut Iman, salah satu dari tim atau admin akun menjarah ID. Nah, itu menjarah ID sendiri ya singkatan dari mengenang awalnya itu namanya mengenang sejarah gitu. Kalau sekarang menjarah ID.
media ngaji sejarah gitu. Jadi lebih ke mengkajinya. Kalau dulu hanya sebatas share-share, sekarang lebih dikaji apakah ini eh, validasinya bagus atau enggak gitu. Jadi lebih ke ngaji sejarah. Menjarahi diri sendiri itu bukan lebih ranah sendiri lebih luas gitu sebenarnya gitu. Tapi karena adminnya sendiri lebih banyak yang mendalami ke sejarah Islam, jadi kebanyakan konten yang sudah di up di Instagram itu ya dari sejarah Islam mungkin gitu. Saya sendiri di sini sebagai content writer sekaligus desainer gitu. Mungkin segitu perkenalan dari saya. Mohon maaf tadi banyak gangguan. Aduh, pas masuk. Iya. Mas Nggak Iman apa-apa tuh, nggak orang Sunda kah? Iya benar. Kelihatan logatnya Ustaz. Kelihatan logatnya. Kayaknya saya sudah mulai Ada logatnya ya. logat-logat Sunda ini. Mohon maaf ya. Ini Kak karena Iman kan bisa nebak nggak nih? Gimana? Kak Iman bisa nebak nggak nih? Anak sama Ustaz Aziz dari mana kalau dari logatnya? Kalau Kak Alma mungkin Jawa-Jawa gitu ya. Jawa ya. Lagam-lagam Jawanya ada gitu. Kalau Ustadz itu belum. Mungkin tadi lupa baru gabung juga jadi belum menyimak juga tadi. Mungkin perkenalannya belum juga tadi. Coba deh nanti Oh, iya. kita nanti coba antum identifikasi. Jangan orang mana ini? Mungkin mana tahu bisa ini. Bisa punya kayak yang tadi Siap. Ustaz Kayaknya Aziz bisa mengerti ya. apa yang ini punya punya indera batin. Jadi bisa mengerti apa yang dimaksud orang lain. Nice. Iya. Itu Ustaz ya. Benar. Dan saya juga heran nggak tahu kenapa ya di Indonesia itu kan padahal kita itu kan tinggal di satu pulau yang sama kan, Pulau Jawa. Kenapa kok disebut Sunda itu? Waduh, sejarah ini sejarah. Jadi sejarah itu Tapi kayaknya nanti harus temanya dibahas tema tersendiri ya. Kak, kamu Ya, bukan benar nonton juga film itu nanti tema sendiri. bahasanya. Iya, kalau saya sendiri perkenalkan ya, Mas Iman, saya Aziz ya ini. Kalau saya orang Jawa ya, orang Jawa Jawa Timur ya. Terutama saya tinggal di Jombang. Jawa Timur. Ya. Oh, Jombang Insya Allah. itu satu kota yang kalau kita ngomong sejarah ya itu dulu masuk di dalam katanya sih ya, bentengnya kerajaan Majapahit. Nah itu agak panjang itu mungkin sejarahnya. Kerajaan di Jawa sama kerajaan Sunda. Kenapa kok orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda? Wah, Wah, seru-seru itu bahasannya. Iya. Panjang ya. panjang itu. Kapan-kapan bisa dibahas lah. Tapi kayaknya kita harus fokus ke topik kita pada sore hari ini. Monggo, Kak Jaki. Siap. Alhamdulillah, sudah diingatkan Ustaz. Wah, oke, menyambung ke cinta-cintaan tadi. Kenapa orang Sunda nggak boleh sama orang Jawa ya? Ada aja ya. Aman, atau topik sedikit teman-teman, tapi kita masih bahas sedikit tentang cinta-cintaan. Monggo mungkin Kak Iman, kalau dari sejarahnya sendiri, saya sedikit baca-baca tentang dengan sejarah Valentine itu, kenapa kita nggak boleh merayakannya? Ternyata ada kaitannya dengan paganis Nasrani. Apa itu sebenarnya paganis Nasrani? Terus gimana sebenarnya pandangan yang kita kan banyak-banyak artikel di internet nih. Ada juga mungkin hoaxnya dan kawan-kawan. Dan kan ada alhamdulillah ada teman-teman dari Menjarah ID tadi yang mengkaji tentang aspek sejarahnya. Jadi mungkin antum bisa memberikan kami insight gambaran supaya bisa lebih terlindungi dari kabar-kabar yang nggak benar. Karena sejarah kan gampang diselewengkan nih. History, his itu kepunyaan dia, story itu cerita, berarti cerita kepunyaannya dia. Kalau bahasa Inggris kan seperti itu. Monggo Kak Iman, silakan. Sebenarnya buffering lagi ini. Iya ini, kayaknya nggak tahu kenapa ini kalau jadi guyonan ya. Kalau di Pulau Jawa itu kan yang di bagian barat ya, agak ke utara dikit itu kan ada DKI ya kan? DKI itu kan ibu kota, sinyalnya kuat ya kan.
Terus kalau Sunda, Iya. Jawa Barat itu kan dekat dengan ibu kota. Mungkin karena sinyalnya nggak kuat terus dipindah ke Kalimantan mungkin ya. Waduh. Cuma bercanda aja, Waduh, waduh, waduh. bercanda. Oke, silakan. Alasan Kak Iman, konspirasi. silakan. Silakan Kak Iman terkait dengan Oh, sejarahnya sendiri. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin nanti kalau ada jaringan ya, jaringan apa buruk juga, mungkin nanti dikasih tahu aja mungkin, jadi takutnya ngomong panjang lebar padahal jaringan gitu ya, Laksanakan. mungkin di siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang hari Valentine gitu ya. Nah, asal usul perayaannya sendiri banyak gitu ya, banyak di internet berhamburan gitu ya, banyak versinya gitu. Nah, beberapa versi itu kebanyakan versinya itu ya tadi entah kata Kak Ao juga itu jadi yaitu masuk ke hasil kebudayaan dari kaum paganis gitu, atau paganisme dari kaum dulu, yaitu awalnya dari kaum Romawi kuno gitu. Nah, jadi di zaman itu ada satu perayaan namanya teh perayaan Lupercalia. Nah, ini teh serentetan perayaan atau upacara penyucian dari kaum Romawi kuno waktu itu kepada salah satu dewanya, yaitu dewanya namanya Lupercalia. Nah, kenapa disebut Lupercalia itu? Ya itu karena nama dewanya gitu. Nah, rentetan dari upacara ini sendiri itu ya banyak berbau dengan cinta-cintaan gitu ya, tentang asmara, tentang ya lebih jauhnya menjorok kepada seks gitu ya, upacara atau perayaan Lupercalia ini. Nah, lambat laun kan Romawi kuno ya, peradaban Romawi kuno itu lambat laun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh gitu kan. Nah, salah satu pusatnya kan di Roma. Nah, di Roma itu lama-kelamaan dikuasai oleh salah satu kaum yang punya pengaruh besar kepada dunia, yaitu kaum Nasrani. Nah, perayaan Lupercalia ini ya oleh mereka mungkin Lagi terputus Kak Mungkin ya. Iman. Iya. Ya, ini kayaknya jaringan di beliau agak kurang begitu baik ya. Entah ini karena hujan atau seperti apa. Tapi memang di negeri kita sendiri ini kan untuk jaringan internet kan belum benar-benar merata begitu. Sehingga kemudian Iya. beberapa hal itu kan dicanangkan oleh para pemangku kebijakan ya untuk kemudian bisa merata. Nah, tadi menarik ya yang disinggung oleh Kak Iman tadi, tetapi secara garis besar kita bisa mengambil satu benang merah ya. Ternyata Vide atau Valentine itu asal muasalnya atau akarnya atau ceritanya nggak ada urusannya dengan orang Islam kan gitu. Tetapi itu adalah budaya sama sekali nggak ada kan, budaya dari orang-orang paganisme. Apa sih paganisme itu kan gitu? Tahu Kak Zaki, paganisme apa? Orang-orang pagan, orang-orang yang nyembah dewa-dewa itu loh. Kalau dulu kan dulu itu kan sebelum ini ya, istilahnya itu kan paganisme itu kan apa namanya muncul di daerah Eropa ya, di mana kemudian untuk menyembah dewa-dewa, banyak dewa dan lain sebagainya. Yang jelas pada intinya adalah Valentine Day itu tidak berasal dari Islam. Memang kalau kita lihat banyak di literatur itu kan Vide sendiri itu kan banyak versi begitu ya. Salah satunya tadi ya dari festival Lupercalia ya, di mana tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno dengan paganismenya yang menyembah banyak dewa-dewa itu yang secara umum ya, itu adalah ritual untuk dalam tanda kutip ya, untuk melakukan seks bebas begitu ya, di mana kalau kita baca ya, itu salah satunya tujuannya adalah untuk menghormati dewa
kesuburan. Ya, dewa kesuburan maksudnya ini ya, tahulah. Sudah paham lah. Iya, 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 iya. Itu Paham, Ustaz. satu versi ya. Ya. Terus kemudian ada versi yang lain yang mengatakan ini adalah bagian dari apa namanya? Mungkin istilah itu perjuangan ya, atau apa yang dilakukan oleh pendeta San Valentin ya, yang kemudian menentang kebijakan Kaisar Romawi pada waktu itu, yang mana Kaisar Romawi itu membuat kebijakan bahwa setiap pemuda itu tidak boleh menikah, tidak boleh menjalin cinta-cintaan, menjalin kasih, itu kan nggak boleh. Sehingga kemudian apa namanya, si pendeta Valentin ini ya kemudian berjuang ya, terus kemudian sampai dikatakan itu menikahkan seseorang ya. Terus kemudian dia dihukum. Nah, berarti itulah boomingnya. Itu versi yang berikutnya. Ada versi yang lain terkait dengan apa namanya, saling mengirim surat gitu ya. Zaman itu terkait juga sama percintaan antara laki-laki dan perempuan. Memang banyak versi ya kalau kita membahas terkait dengan V-Day atau Valentine Day ya. Yang pertama tadi, tapi yang terkenal itu ya secara umum adalah dari festival Lupercalia itu, terus kemudian yang kedua dari apa namanya, pendeta Valentine itu sendiri. Tetapi benang merahnya tetap sama, bahwa ya nggak ada akarnya dari Islam begitu. Nah, ini kan agak lucu ya, bagaimana kemudian kita ya umat Islam ikut-ikutan latah begitu ya, mengikuti dan mencontoh tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sejatinya tidak ada syariatnya begitu ya, di dalam Islam itu nggak ada. Tapi karena ya yang namanya peradaban manusia itu kan naik turun ya. Dulu kaum muslimin ada di atas, sekarang kondisinya ada di bawah. Sehingga kemudian biasanya ya budaya kebiasaan itu akan mengikuti budaya dan kebiasaan para bangsa-bangsa yang menang gitu ya. Istilahnya kan begitu. Sehingga kemudian kalau kita lihat sekarang itu, kalau dikatakan negara maju dan lain sebagainya, itu kan orang-orang Amerika, orang-orang Eropa. Tapi kalau dikatakan negara yang dalam tanda kutip ya berkembang atau tidak maju begitu, itu kan sebagian besar di Asia, Afrika, bahkan sebagian besar ya negeri-negeri yang ditinggali oleh kita kaum muslimin. Nah, karena itulah kemudian apalagi di era globalisasi, mana itu kemudian masuk ke negeri kita. Masalahnya ya kan, sudahlah ada globalisasi, terus kemudian kita tidak memiliki pemahaman agama yang kuat begitu ya, yang mumpuni, sehingga kemudian apa-apa yang dibawa oleh orang asing itu diikuti begitu saja. Masalahnya di situ. Padahal jauh-jauh hari ya Rasulullah itu telah mengingatkan lah ya kepada kita bahwa ya apa namanya, man tasabbaha biqaumin ya bahwa minhum kan gitu ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ya termasuk di dalam kaum tersebut kan. Itu kan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Itu sangat terkenal itu. Nah, kemudian kalau orang-orang non muslim merayakan itu, apakah kita harus ikut-ikutan? Ya, harusnya kan enggak gitu. Apalagi kalau dikatakan itu adalah hari kasih sayang. Nah, dalam Islam kasih sayang sendiri kan juga nggak harus di satu hari kan, nggak harus nunggu setahun baru kemudian berkasih sayang kepada yang lain, kan nggak seperti itu juga. Apalagi juga kalau kita melihat faktanya ya, fakta sendiri ya, V-Day atau Valentine Day itu lebih apa namanya, menjadi satu momen ajang untuk bermaksiat bersama-sama. Bahkan kalau kita lihat di tahun yang lalu ya, tahun 2021 ya, itu akun Twitternya MUI Pusat itu pernah membuat tweet ya, mungkin beritanya masih ada ya, bisa kita googling ya, yang intinya adalah kalau kita mengetik keyword Google ya dengan kata kunci apa namanya, Valentine ya, paket Valentine, itu kan yang muncul itu kan banyak muncul paket produk kondom coklat dengan sesuatu yang menarik kan begitu. Nah, itu sama seperti itu ya kan. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa momen Valentine ini nggak hanya sekedar ya kasih sayang begitu aja, tetapi ada visi misi di sana. Bahkan kalau dikatakan penjualan kondom itu di pemberitaan tahun-tahun sebelumnya itu kan selalu meningkat ya, meningkat.
ya, di momen-momen itu. Dan kalau kita lihat juga yang beli siapa? Ya kebanyakan juga ya anak-anak muda. Ya, terus anak muda buat apa? Ya kita bisa menyimpulkan sendiri lah seperti itu. Nah ini yang terjadi saat ini. Itu belum lagi kita lihat fakta bahwa di pengadilan agama itu banyak kemudian orang-orang yang mengajukan untuk pernikahan dini. Istilahnya tuh hamil MBA ya, married by accident, hamil dulu terus kemudian mengajukan dispensasi untuk melakukan pernikahan. Nah, ini adalah fakta gitu. Jadi saya pikir Fide sendiri ya, ini nggak hanya sekedar kasih sayang sesama dan lain sebagainya, tapi ini ada satu misi begitu. Ya kadang-kadang itu kita nggak sadar. Belum lagi kalau kita bilang jualan coklat ya. Nah, ini kalau sekarang itu mungkin kapitalisasi ya. Momen-momen itu untuk jualan coklat supaya laris dan lain sebagainya. Lebih untung gitu. Nah ini kadang-kadang itu ya sebegitulah. Makanya harusnya ya setiap kita ya, setiap muslim, lebih-lebih seorang pemuda, ketika kita ada momen Fide atau apapun itu, maka kita harus cek dulu ya, apakah ini ada di dalam Islam, ada tuntunannya atau tidak. Kalaupun tidak ada, itu kita lihat dulu kebolehannya itu bagaimana, apakah nanti bertentangan dengan hukum syara atau mengarah kepada kemaksiatan atau seperti apa, kan begitu ya kan. Kita diajarkan untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena setiap amal dan perbuatan kita itu pasti akan dicatat dan dinilai apakah ini berpahala atau berdosa. Dan kalau kita bicara terkait dengan interaksi kita dengan lawan jenis begitu, tadi di awal kita sudah sedikit menyinggung ya namanya fitrah ya, sudah fitrahnya itu laki-laki pasti menyukai perempuan ya. Walaupun demikian sebaliknya kan, perempuan pasti ada rasa kepada laki-laki. Kalau laki-laki menyukai laki-laki, nah ini tidak menyalahi fitrah kan. ini melenceng begitu. Makanya kemudian ya rasa-rasa seperti ini ya itu harus disalurkan dengan cara yang tepat, diperlakukan dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syara. Kalaupun kita harus mengungkapkan rasa suka kita terhadap lawan jenis, kalau dalam Islam itu kan ada mekanisme menikah begitu kan, tidak dengan mekanisme kemudian diajak ke mana berduaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak boleh kan begitu. Dan ini jelas ya bahwa Fide ini sendiri ya ini bukan sekedar jualan coklat ya, bukan sekedar kasih sayang sesama manusia, tetapi ada satu visi misi di dalamnya, yang mana kalau ini dibiarkan terus, ini bisa generasi muda kita itu bisa terjerumus pada pergaulan bebas kan gitu. Dan fakta kita bisa googling ya di tahun-tahun sebelumnya itu kalau di momen Februari itu pasti penjualan kondom itu meningkat tajam itu. Tapi mudah-mudahan sih tahun ini enggak ya. Ya statistik itu berbicara, itu kan fakta. Mudah-mudahan tahun ini enggak ya. Apakah ini karena Omikron dan PSBB nanti? Mudah-mudahan sih bukan karena itu ya, tetapi karena kesadaran ya, pemahaman yang tepat dan pemahaman yang benar di dalam mengelola rasa cinta. Cinta itu kan perasaan, ya. Perasaan bisa benar bisa salah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau disikapi dengan cara yang tepat sesuai dengan hukum syara, ya, nanti pasti akan dapat pahala. Tetapi kalau kemudian perasaan ini ya, diumbar gitu saja, terus kemudian ditebar pesona ke sana kemari, ya, hingga kemudian muncul karakter sendiri dan lain-lain itu. Aduh. Nah ini kan yang kurang tepat begitu ya, sehingga kemudian bisa menggoda keimanan kita, ya, nantinya bisa mengarah kepada perbuatan maksiat. Ya mungkin itu ya. Saya sambil ini menunggu Kak Iman ini belum juga join ini. Nah, silakan mungkin Kak Zeki kita ngobrol dulu ya. Iya, kita ngobrol dulu. Semoga nanti Kak Iman bisa kembali bergabung dan kendala teknisnya semoga Allah mudahkan untuk diselesaikan ya. Amin. Jadi kayak yang tadi benar Ustaz, Ana setuju banget nih. Yang awalnya dari sisi sejarah itu kan tadi sempat disinggung sama Kak Iman terkait dengan
Lupercalia, jiwa kesuburan. Jadi bisa kita katakan kayak ada yang subur teman-teman, tapi bukan tanaman. Kayak ada yang tegak tapi bukan keadilan, ada yang merah tapi bukan lampu bangjo. Ya itu orang sendiri, ada yang merah pipinya kan biasanya merah kalau misalnya dia malu-malu ya, biasa digambarin kalau di anime kan kayak gitu. Saya tadi nyari filter IG-nya nggak ketemu. Siapa tahu ada filter IG sendiri gitu kan. Terus tadi kembali menyinggung tentang hari kasih sayang. Kalau di Islam kita kan selalu diimbau untuk berkasih sayang bahkan kepada seluruh makhluk hidup, bukan pada sesama manusia aja, tapi juga hewan peliharaan. Kan misal kita seperti yang dulu pernah disinggung oleh Ustaz Aziz pada kajian-kajian sebelumnya teman-teman, kalau bahkan di Islam itu terkait dengan perawi hadis itu kan selalu diruntut kejujurannya. Kalau misalkan dia berbohong mau memberi makan ke ayam kur 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 kur, tapi ternyata nggak beneran dikasih makan, itu kan kembali dipertanyakan apa dia dicoret dari orang yang jujur, dia tidak diambil lagi, tidak diambil dengan mudah terkait dengan hadis yang dia sampaikan. Nah, ini balik lagi ke itu teman-teman, kasih sayang tadi, bahwa dalam Islam kasih sayang itu diartikan luas. Dan kalau misalkan kita mau merujuk ke tema pada bulan Februari ini, pada hari ini terutama, terkait dengan Valentine Day yang katanya hari kasih sayang, Islam punya kasih sayang yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih menyeluruh, membahas seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia. Yang memang secara fitrahnya itu untuk laki-laki suka sama perempuan, perempuan juga suka sama laki-laki. Yang mungkin kalau tadi Ustaz Aziz contohkan laki-laki suka tebar pesona, yang perempuan malu-malu tapi mau. Wah, ini aspek yang sering banget ditonjolkan di anime-anime romance komedi. Kalau yang laki-laki itu orang yang keren, bisa olahraga, pinter akademisnya, ya, misalkan si Futaro Uesugi dari Gotobun no Hanayome. Ini cerita tentang kan Ustaz. Sempat heboh juga di meme luar negeri. Anda pernah lihat waktu itu. Jadi ada seorang siswa teladan yang selalu ranking 1 di sekolahannya. Dia diminta untuk jadi guru les 5 orang yang kembar. Jadi kembar identik 5 orang perempuan. Seperti itu. Nah, itu di meme luar waktu itu ada orang yang sempat bikin meme. Futaro, kalau misalkan kamu masuk Islam, kamu boleh nikah lebih dari 1. Tapi kan perlu kita tarik lagi nih. Alhamdulillah waktu itu saya baca komen juga ada orang luar yang ngomong dengan bahasa Inggris. Nggak bisa gitu. Soalnya kan mereka berlima itu kembar. Masa menikahi saudari yang sedarah? Itu kan dalam Islam nggak boleh. Dan dalam Islam nggak boleh menikah dengan 5, maksimal 4. Itu pun kalau misalkan dengan 1 bisa adil. Kalau misalkan nggak bisa, takut menjerumuskan, ya udah cukupkanlah dirimu dengan 1 aja, cukupkanlah dirimu aja, nggak usah maruk kalau bisa Jawa bisa bisa dibilang gitu nggak bisa maruk. Jadi itu teman-teman terkait dengan fitrah laki-laki yang menyukai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang suka sama laki-laki. Kalau misalkan tadi yang sempat disinggung juga laki-laki suka sama laki-laki, ini buat teman-teman yang kalau dalam bahasa Jepang itu penggemar istilahnya fujoshi Ustaz. Jadi ada genre sendiri di komik Jepang, di manga itu yang menceritakan kisah cinta sesama jenis. Jadi yang laki-laki itu dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu ya yaoi, kalau perempuan dengan perempuan itu yuri. Jadi kisah cinta yang sebenarnya sangat menjijikkan tapi tetap diangkat sebagai sebuah cerita dan jadi genre sendiri. Itu agak miris juga buat orang-orang yang semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Gimana Sir? Iya, itu di sana kira-kira menurut pengamatannya Antum itu populer nggak itu genre-genre seperti itu di sana? Itu Ustaz, kalau alhamdulillah karena belum pernah tahu langsung anime yang emang mengangkat genre yaoi sama itu yuri. Semoga Allah menjaga kita semua dari nonton yang seperti itu ya teman-teman. Tapi kerap dijadikan bahan guyonan. Jadi emang ada karakter perempuan. Iya, jadi emang ada karakter perempuan yang suka banget baca komik dengan genre yaoi tadi. Jadi perempuan suka dengan baca laki-laki yang suka dengan laki-laki. Jadi malah seperti itu. Untuk yang laki-laki suka baca genre yuri. Jadi laki-laki suka baca kisah cinta perempuan yang mencintai perempuan.
Sedangkan yang perempuan suka baca kisah cinta yang laki-laki suka sama laki-laki. Seperti itu, Ustaz. Nah itu, karena kalau kita bicara terkait dengan fakta, itu kan kita menemukan di Jepang sendiri itu kan bisa dikatakan pertumbuhan manusianya itu kan kurang gitu. Jadi angka kelahiran di sana itu kan juga cukup apa ya istilahnya itu tidak sebanyak di Indonesia begitu ya. Kalau kini bahkan di sini dikatakan KB 2 anak cukup. Kalau di sana mungkin kalau punya anak bahkan diberi ini ya tunjangan dan lain sebagainya. Di Korea itu kan juga sama seperti itu. Iya, di Korea itu. Itu kan juga sama seperti itu. Dimana ketika mereka tidak memahami fitrah ya manusia ini dengan cara yang tepat sehingga kemudian rasa menyukai itu diekspresikan dengan cara yang tidak tepat ya. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nanti kalau dibiarkan lama-lama manusia bisa punah. Kan begitu. Aduh, Dan cara punah yang tidak keren. ini apa namanya kembali lagi ya kalau ke topik ya kalau kita bicara terkait dengan cinta ya, jangan apalagi kalau pemuda ya apalagi kalau seorang remaja terlebih remaja Islam begitu kemudian kita seolah-olah ingin mengekspresikan rasa suka kita rasa cinta kita terhadap lawan jenis. Nah apa kalau masih muda masih sekolah itu kan apa yang diberikan itu kan mungkin hanya sekedar ketertarikan aja. Tapi mengapa kok kita harus rela berkorban dengan apa namanya hal-hal yang seperti itu? Padahal untuk cinta atau pemberian atau nikmat yang lain yang diberikan kepada kita itu kan luar biasa banyak. Bagaimana Allah itu memberikan kita karunia kenikmatan, bisa apa namanya sehat, bisa waktu luang, apalagi di pandemi ini ya, nikmat untuk bisa menghirup udara segar itu luar biasa. Nikmat untuk bisa ketemu sama matahari itu luar biasa itu. Nah, Allah itu sudah memberikan itu kepada kita bertahun-tahun. Bahkan jantung kita itu kan berdetak ya. Kalau mungkin Kak Zaki usia berapa? 20 tahun ya? Kurang lebih. 22. Ya, 22 Ustaz. Ya, 22 tahun. Pernah nggak ini onderdil selama 22 tahun onderdil jantung itu diganti kan begitu? Pernah nggak berhenti sekian menit gitu? Ngeri juga. Itu kan enggak ya, ngeri juga kan. Nah itu kan juga bagaimana darah itu juga berputar dari bilik kanan ke bilik kiri, muter ke seluruh tubuh. Itu luar biasa itu kan, pemberian nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di era pandemi sekarang itu, bagaimana orang itu kena corona, nggak bisa bernafas, ya, sulit nyari oksigen kesana kemari di tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun ini kan sudah banyak yang divaksin ya, sehingga kemudian ketika terjangkit itu kan lebih cepat sembuh kan. Informasinya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, oh ternyata kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran ternyata bernafas itu adalah nikmat yang kadang-kadang kita lupa begitu ya. Itu kan saking cintanya Allah kepada kita ya kan. Kita nggak minta aja, itu dikasih. Gitu. Kita nggak minta itu dikasih terus dan nggak pernah bosan. Dan Allah nggak pernah kalau kita memberi sesuatu kepada katakanlah lawan jenis itu kan mengharap imbalan. Tapi Allah itu kan enggak kan gitu. Nah, tapi kita sebagai seorang malaikat juga harus kalau bahasa mudahnya kan harus tahu diri ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat itu, ya kan? Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi dari pemberian dari orang tua kita, di mana beliau mendidik kita, menyekolahkan kita, belikan kita mainan, ya, beri uang jajan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau Kak Zaki 22 tahun belum bekerja full ya, atau mungkin bekerjanya masih part time, secara tidak langsung kan masih diberikan, mohon maaf ya, diberikan uang jajan atau uang saku sama orang tua. Nah, orang tua itu sudah memberikan seperti itu. Terus kemudian cinta yang begitu besar dari orang tua itu kita itu belum belum bisa membalas gitu. Terus kemudian kita dengan budaya yang baru, dengan video ini, terus kemudian kita salurkan rasa itu kepada orang lain yang kemudian kita lihat faktanya video sendiri juga banyak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam begitu. Nah, ini kan harusnya kita arahkan dulu ya rasa cinta kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan banyak bersyukur, banyak bersyukur dengan melakukan banyak amal soleh, atau kemudian rasa cinta kita kepada orang tua kita karena telah diberikan banyak sekali kemudahan ya dan lain-lain, sehingga kemudian kita juga harus membalas kan sebagai anaknya berbakti ya. Ini kan harusnya itu kesana dulu gitu, sambil kita menyiapkan diri kita ya kan untuk memiliki ilmu yang mumpuni ya, sehingga kemudian nanti ya, rasa cinta kita terhadap lawan jenis itu bisa kita salurkan ya, atau bahasa kasarnya ya mohon maaf ya, kita bisa itu melalui jalan pernikahan. Nah, menikah itu kan juga nggak ujuk-ujuk begitu ya, karena saya suka dengan ini terus nikah, kan nggak begitu. Tetapi kan butuh persiapan ilmu, butuh persiapan finansial, menyatukan satu pemikiran menjadi sama dari dua orang atau bahkan dari dua keluarga, kan seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi ya, Rasulullah juga jauh-jauh hari ya itu telah mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak sempurna ya, di dalam hadis itu yang artinya adalah tidak sempurna keimanan seseorang, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian ya, sehingga kemudian Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada kecintaan-kecintaan yang selainnya gitu. Nah, kalau kita menyukai seseorang terus kemudian kita mengupayakan ya, dibelikan coklat, diminta apa itu dibelikan dan lain sebagainya. Itu kemudian Allah itu sudah memberikan kita banyak kenikmatan ya. Allah itu cuma meminta kita katakanlah sholat 5 waktu sehari 5 kali. Itu kadang-kadang kita masih males-malesan gitu ya. Males-malesan. Tetapi ya giliran orang yang dalam tanda kutip kita sukai ya minta yang gitu ya, misalkan ya, ini kan gaya pacaran anak sekarang kan begitu ya, yang tolong belikan inilah hujan petir diterabas itu sekarang, padahal siapa dia kan, suami bukan, istri bukan, keluarga juga bukan, orang lain, sampai segitunya. Dan kalau kita lihat itu kan saya pikir sikap yang tidak tepat. Terus kemudian kalau ditanya apakah tidak boleh terus kemudian laki-laki berinteraksi dengan perempuan, boleh, tetapi untuk hal-hal yang ada hajat di sana yang diperbolehkan, misalkan jual beli, terus kemudian sekolah, itu kan boleh. Tetapi kalau sudah mengarah ke tanya kabar, ya, tanya makan, nah ini kan modus nih. Di satu sisi yang laki-laki itu kepengen seperti itu, yang perempuan ya ngarep. Ini kok gak tunggu-tunggu kok gak nanya-nanya, ya nggak ngecat gitu kan. Kalau ngecat duluan gengsi nih. Ya itulah kondisi kaum muslimin saat ini. Kenapa kok bisa demikian? Karena ketika sudah lahir terus kemudian banyak ada globalisasi, pemahaman-pemahaman asing yang tidak sesuai dengan hukum syara itu sudah ada di sekitar kita, maka kemudian mengikuti. Hingga kita lupa akan tuntunan sebagai seorang muslim. Harusnya kan ketika masih usia muda ini kan belajar dengan sebaik-baiknya ya, belajar dengan segiat-giatnya ya, memanfaatkan usia kita untuk menuntut ilmu ya, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk di masa depan kita, sehingga kemudian kalau kita kemudian sudah dewasa, kita sudah siap untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, sehingga kemudian bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Ketika ada video, apakah ini diikuti atau diacuhkan atau bahkan ditolak begitu, memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain, itu juga menunjukkan grade keimanan kita, kan begitu. Bisa kurang lebih seperti itulah Kak Zaki. Nah, silakan ini bisa dilanjutkan sambil nunggu teman kita ini belum juga bergabung. Oke, jadi itu kayaknya jadi ini ya. Gimana? Kayaknya terlempar nanti, ke iman. Mungkin nanti bakal kita jadwalkan lebih itu lagi karena sekarang masih tanggal 7 ya teman-teman. Jadi insya Allah masih ada waktu lagi buat kita bahas lebih lanjut sebelum akhirnya teman-teman ketika harinya datang itu sudah teredukasi sebenarnya Valentine Day itu sejarahnya kayak gimana, kayak tadi yang akan dibahas oleh Kak Iman. Insya Allah nanti akan kita cari kesempatan lain buat ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Iman terkait dengan sejarahnya. Karena dari kompetensinya saya dan juga Ustadz Aziz agak kurang dari sejarahnya ya Ustadz, dan saya malah nggak tahu sama sekali. Tadi jatuhnya lebih banyak ngebahas karakter sendirinya. Kalau Ustadz kan tentu akan memberikan
insight yang lebih jauh terkait dengan pemahaman Islam, sebagaimana tadi beliau mengingatkan pada kita bahwa dalam bentuk cinta Allah itu yang paling mencintai kita. Allah itu yang paling mencintai kita. Dialah sang Kholik yang sudah menciptakan kita dengan deril kasih sayang. Sebagaimana kita tahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kalau dalam transliterasi di Al-Quran, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kan di sini dan ada kata kasih dan juga kata sayang. Ya kali tadi hari kasih sayang, Valentine Day, justru lebih identik dengan perayaan itu seks. Kan jadi kasih sayang maknanya benar-benar dijungkir balikkan, jadi yang konotasinya negatif. Itu ya teman-teman. Jadi kalau Allah memberikan kita banyak nikmat, jika diingat-ingat lagi COVID yang masih melanda sekarang, Omikron yang bahkan kasusnya naik di Indonesia, itu menjadi ajang kita untuk bermuhasabah, untuk mengingat-ingat nikmat apa yang harus kita syukuri hingga saat ini, terkait dengan kita yang masih bisa bernafas, jantung kita yang nggak berhenti berdetak. Semua itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Dan kita sebagai manusia, gimana cara kita membalas cinta tersebut? Karena kan kalau misalkan cinta tak terbalas, itu kata-katanya kalau misalkan anak-anak zaman sekarang, itu tentu sebagai manusia kita diminta Allah untuk bersyukur, sholat 5 waktu, yang bahkan kalau misalkan kita ketiduran Allah masih memberi keringanan, yang begitu bangun ya udah, begitu bangun kamu langsung sholat. Terus juga kalau misalkan kita dalam perjalanan, Allah kembali memberi keringanan karena saking cintanya kepada hambanya, buat karena lagi perjalanan maka bisa di jamak qashar. Seperti itu teman-teman. Jadi kembali mengingat tadi sebagaimana Ustaz sampaikan, bentuk kasih dan sayang yang paling murni itu yang Allah limpahkan kepada kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Bahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang hingga sekarang masih belum tersentuh oleh cahaya hidayah, yang kita berkewajiban untuk menyampaikan walau hanya satu ayat, jika kita Allah beri kesempatan untuk menjadi pendakwah yang mampu membawa orang-orang ke jalan keimanan, itu juga masih Allah beri nikmat. Mereka masih bisa hidup, mereka masih mungkin menikmati makanan, masih menikmati kekayaannya, tanpa, meskipun sebenarnya dia itu ingkar, dia tidak percaya pada Allah yang sudah menciptakan dia, yang sudah memberinya rizki dan nikmat seperti itu. Tapi kalau misalkan ngomong tentang cinta yang tak terbalas, kembali bahas tentang sendiri lagi, Zat. Kali ini karena tadi udah sempat disinggung tentang Hinata, yang ini salah satu scene yang sebenarnya cukup ikonik di movie-nya Naruto The Last. Satu movie sekitar 1,5 jam ya, yang didedikasikan. 1,5 jam itu setara dengan 3 episode anime, teman-teman. Yang didedikasikan hanya untuk menceritakan kisah cintanya Naruto sama Hinata. Jadi laki-laki yang pada waktu itu kuat, laki-laki terkuat di dunia Naruto, di dunianya Masashi Kishimoto, dia lemah terhadap cintanya yang ditolak. Jadi Naruto ceritanya nembak Hinata, tapi Hinata nggak menjawab perasaannya, jadi cuman itu aja. Hinata milih untuk mengorbankan diri, ketemu sama musuhnya si itu ya, Toneri Otsutsuki. Jadi ada musuh alien datang dari bulan ke Indonesia, menculik Hinata. Hinata berkorban agar bumi nggak diinvasi oleh si Toneri, dan Naruto yang udah terlanjur mengungkapkan cintanya ke Hinata, nggak dijawab sama Hinata apakah Hinata menyukai dia balik atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari seriesnya ya, siapa lagi orang yang suka sama Naruto kalau bukan Hinata. Itu sampai harus disadarkan sama si Kamaru, harus digembleng dulu, kamu tuh laki-laki masa cuman gara-gara sama satu orang perempuan gini sampai jadi seorang yang nggak punya semangat hidup. Itu kalau kita ngomongin cinta tak terbalas di anime, salah satu yang paling saya ingat itu kisahnya si Naruto sama Hinata. Mungkin teman-teman yang punya ini lain, kisah, bukan kisah cinta tapi kisah anime lain yang terkait dengan cinta tak terbalas, itu apa, mungkin nanti bisa bantu di komen. Apa ya cinta tak terbalas di anime yang lain? Ya kalau di tadi juga gimana, Ustaz? Kalau di anime itu kan yang jelas kan pengarangnya kan luar kan, kebanyakan kan orang Jepang, yang kemudian kalau mereka mengarang atau buat cerita itu kan pasti berdasarkan pemahamannya, karena mereka itu non muslim ya.
tentunya mereka membuat cerita sesuai dengan apa yang dipahami begitu. Nah, kalau di dalam Islam itu kan laki-laki itu kan nanti kan melamar perempuan kan gitu. Nah, kalau dilamar itu kan di dalam Islam itu kan dikatakan kalau diam itu kan artinya menerima. Ya. Makanya kalau apa namanya dilamar oleh seorang laki-laki, ya itu kan harus dijawab kan seorang perempuan itu. Entah itu dijawabnya melalui orang lain atau kan terkait dengan teknis saja kan. Tetapi kan yang jelas itu kan ada mekanisme itu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan cinta, ini kan mumpung ini Februari ya, bulan cinta ya. Jadi kalau di dalam Islam itu kalau ekspresi rasa cinta terhadap lawan jenis itu yang jelas adalah menikah. Nggak ada cara yang lain. Sebenarnya ada sih kalau untuk apa namanya untuk pemuasan nafsu ya. Kalau di hukum syara itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah melalui pernikahan, yang kedua adalah melalui milkul yamin. Milkul yamin adalah kepemilikan hamba sahaya atau budak. Tapi kan sekarang kan bisa dikatakan nggak ada kan perbudakan itu. Maksudnya budak itu ketika seseorang itu memiliki hamba sahaya atau budak, itu budaknya itu boleh digauli. Itu di dalam Islam itu diperbolehkan. Tetapi ada syariatnya memang. Kalau menggauli budak itu nanti kalau punya anak itu juga ada runtutan syariatnya. Lagi nanti bagaimana dan sebagainya itu nanti bisa kita bahas di lain kesempatan, sehingga kemudian tidak mudah juga orang itu menggauli budaknya meskipun itu boleh, tapi kalau di dalam konteks saat ini ya kan itu nggak ada perbudakan kan nggak ada, sehingga kemudian untuk menyalurkan rasa suka terhadap lawan jenis ya tidak ada cara yang lain kecuali melalui cara atau jalan menikah. Pernikahan itu. Nah, untuk menikah itu, kalau kita bicara terkait dengan rasa cinta atau melamar menikah, saya jadi teringat kisah dari salah seorang sahabat Nabi. Dulu itu kan ada, saya lupa namanya itu, kalau nggak salah Abu Darda dan ini ya, yang Salman Al-Farisi ya kalau nggak salah ya. Oh, Itu ya. kan Salman Al-Farisi itu kan menyukai seorang muslimah kan gitu. Karena dia itu bukan orang Arab ya, dari orang non Arab, orang Ajam. Al-Farisi itu kan dari Persia kan gitu. Menyukai orang Arab, maka dia minta tolong kepada sahabatnya Abu Darda untuk kemudian melamarkan. Istilahnya itu tolonglah sampaikan lamaran saya kepada dia kan begitu. Dia kan dibawa itu kan. Perangkat kalau orang kita orang Indonesia kan ngelamar itu kan bawa apa gitu ya, ada cincin, ada pakaian, ada makanan, seserahan dan lain-lain itu kan. Itu kan dulu kan juga kurang lebih sama kan seperti itu kan. Cuma kan barangnya kan beda ya karena mungkin saat itu dengan saat ini kan beda. Tetapi yang jelas itu ketika itu sudah dilamarkan, disampaikan maksud dan tujuan kedatangan Abu Darda dan sahabat Salman Al-Farisi untuk melamar seorang perempuan ya. Ini dijawab sama apa namanya si perempuan tadi ya. Kalau ini adalah lamarannya Salman Al-Farisi, maka kan ditolak. Tapi kemudian ketika ditolak itu tidak berhenti di situ ya. Kurang lebih mengatakan pada intinya adalah kalau engkau punya maksud yang lain, itu mungkin ceritanya akan berbeda. Nah, karena Salman Al-Farisi ini paham kodenya, intinya adalah kalau yang melamar ini Abu Darda kan diterima, tapi kalau yang melamar ini Salman itu ditolak. Lah, saking karena memiliki rasa persahabatan yang luar biasa, seserahan yang dia bawa itu dikasihkan kepada Abu Darda untuk dibuat untuk melamar tadi. Coba kita lihat bagaimana kebesaran hati Salman Al-Farisi. Kan luar biasa. Dan itu apa namanya, kalau bukan karena ukhuwah, mungkin ceritanya beda begitu ya. Kalau di sinetron-sinetron kita itu kan bahkan sebelum jalur kuning melengkung atau bahkan dikatakan itu kan sebelum ada akad di depan penghulu itu bisa digagalkan. Padahal itu kan nggak boleh kan, secara hukum syara kan. Ketika seorang perempuan itu sudah dilamar, ya, maka kita dilarang untuk melamar di atas lamaran orang lain kan gitu. Sebelum ada keputusan di sana, sebelum ada jawaban. Makanya kan kalau bagi para muslimah itu kalau dilamar ya segera kasih jawaban ya. Kalaupun tidak bisa disampaikan saat itu juga, paling tidak kasihlah waktu berpikir sejenak ya, nanti disampaikan itu, sehingga kemudian tidak ada apa namanya
hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu ya di dalam Islam itu untuk menyalurkan ekspresi rasa suka, rasa cinta terhadap lawan jenis itu seperti itu melalui pernikahan. Dan para pendahulu kita itu sudah memberikan teladan gitu ya, memberikan contoh. Kalau pengen menikah ya dilamar ya, bahkan kalau kemudian kalau ditolak ya, itu dia tuh maunya itu bukan dengan kita tapi dengan sahabat kita, itu malah dipermudah kan begitu ya. Berbesar hati. Kan sekarang itu kan beda kan ya. Sekarang itu kan istilahnya itu kalau kita beli makanan itu kan dicoba dulu kan. Makanya di momen video ini kadang-kadang itu dilakukan untuk maksiat dulu, ya kan. Terus kemudian ketika sudah hamil, maka kemudian baru tanggung jawab, baru dinikahi. Itu kan nggak boleh kan, seperti itu kan nggak boleh. Tetapi fakta sekarang itu seperti itu, fakta seperti itu. Tadi kan sudah sedikit saya singgung ya di tahun 2021 yang kemarin itu. MUI itu kalau searching di Google ya, atau mungkin coba ya kita coba nanti searching di Google dengan keyword atau kata kunci Valentine coklat gitu ya. Itu coba itu yang muncul itu kan gambar-gambar apa namanya paket-paket Valentine gitu. Yang di mana di paketnya itu tidak hanya sekedar bunga dan coklat, tapi ada kondomnya juga. Aduh. Ya kan? Nah itu kalau itu kan secara tidak langsung itu kan seolah-olah mendorong ya generasi muda terutama ya, karena kan sebagian yang merayakan Valentine kan anak-anak muda. Kalau orang tua mah sudah sibuk ya dengan kerjaannya, ada banyak tanggung jawab, anak bayar SPP dan lain-lain. Anak-anak muda kan itu ya. Sehingga secara tidak langsung itu mendorong untuk melakukan aktivitas maksiat seks bebas itu. Sehingga ini perlu untuk dicegah. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan beberapa tahun yang lalu, bahkan kalau saya tadi searching ya sempat mencatat ya, sekitar tanggal 14 Februari tahun 2020 ya, di Gresik ya, itu menurut portal Sindo News ya, itu yang diberitakan tanggal 15 Februari 2020, itu penjualan kondom itu meningkat kurang lebih hampir 2 kali lipat. Intinya meningkat tinggi. Bahkan sampai Satpol PP-nya itu mengatakan bahwa setiap membeli alat kontrasepsi itu harus bawa KTP. Maksudnya apa? Maksudnya itu lihat itu 17 plus sudah menikah atau belum gitu. Untuk apa? Untuk mencegah agar alat ini tidak disalahgunakan untuk bermaksiat. Itu sampai seperti itu. Dan kalau kita lihat 14 Februari tahun 2020 itu harinya itu hari Jumat. Coba antum bayangkan. Hari Jumat, hari yang mulia, yang harusnya kita meningkatkan amal ibadah. Kan di hari Jumat itu kan ada waktu-waktu yang mustajabah ya. Di antaranya adalah ketika sholat Jumat itu ya, ketika khotib di antara dua khutbah, terus kemudian ada waktu juga setelah asar sampai menjelang maghrib, itu juga waktu yang mustajabah. Berarti hari itu di pas ya dengan 14 Februari penjualan alat kontrasepsi itu meningkat tahun 2020 ya, kita bicara tahun itu. Jadi kan kita bisa lihat ya di pemberitaan ya, itu sampai seperti itu. Upaya yang dilakukan itu adalah setiap orang yang membeli alat kontrasepsi itu harus bawa KTP, kata Kepala Satpol PP Gresik Abu Hasan tahun itu. Ini kan luar biasa. Jadi kalau kita bicara terkait dengan Valentine, ini tidak sekedar kita bicara terkait dengan kasih sayang, tetapi ada sesuatu di baliknya gitu. Ada penjualan alat kontrasepsi tadi, ada penjualan coklat itu, ada kemudian penyampaian rasa suka terhadap lawan jenis yang kemudian rawan untuk melakukan aktivitas perzinahan. Jadi itu kita harus melihatnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar tekstual ya, tekstual Valentine hari kasih sayang. Tadi Kak Zaki seperti menyinggung ya, Ar-Rahman Ar-Rahim kan gitu. Maha pengasih, maha penyayang. Itu kalau kita hanya sekedar kita maknai lewat tekstual saja, ya bisa aja dicari pembenarannya. Tetapi kan jadi pembenaran faktanya tidak seperti itu ya, tidak hanya sekedar pengertian secara tekstual saja, tetapi bagaimana aktivitas real di hari itu kan juga harus kita lihat juga. Apalagi ini juga berasal dari orang-orang non-muslim
jauh-jauh hari Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, yang artinya itu kurang lebih adalah kamu telah mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal ya, sehasta demi sehasta, sehingga kemudian jika mereka masuk ke dalam lubang biawak ya, maka kamu akan tetap mengikutinya. Terus pada saat itu para sahabat bertanya, maksudnya siapa mereka ya Rasulullah? Sabda Rasul kan kalau nggak orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kan begitu. Nah, ini kan kita melihat ya, aktivitas atau budaya ini kan bukan berasal dari Islam. Dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh orang-orang Barat gitu ya, terkait dengan fide sendiri, itu kan banyak melakukan aktivitas-aktivitas kemaksiatan. Yang kalau kita mengikuti begitu saja, ya, hanya sekedar dibaca tekstual saja, ya nanti bisa hancur kan moral dari generasi muda kita. Dan ini bisa kita lihat ya kan, ketika ada globalisasi, westernisasi, bagaimana cara makan, cara bicara, cara minum, cara tidur, ya, bahkan cara BAB saja, itu ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Ya, kalau kita kan, kalau BAB itu kan apa namanya, untuk membersihkannya kan pakai air ya. Iya. Apa kencing itu kan pakai air ya kan. Ya orang luar kan pakai tisu gitu. Makanya salah satu teman ya di sosmed itu ada, saya ingat itu namanya kalau nggak salah Mas Pompi ya. Beliau itu kan sering bepergian ke luar ya. Kalau itu saya tanya, yang paling susah ketika bepergian keluar itu di mana? Yang paling susah itu adalah nyari toilet. Loh kok bisa? Karena toilet di sana nggak ada airnya, pakai tisu. Jadi kalau mau ke kamar mandi, kalau di luar katanya sih ya, itu saya harus bawa botol air mineral yang 600 ml untuk bersuci. Bersih-bersih, bersuci. Untuk bersih-bersih. Itu sampai seperti itu. Makanya ini ada satu hal yang ironis ya kan. Semua cara bicara, cara makan, cara minum, bahkan cara di kamar mandi pun kita niru orang-orang Barat, termasuk di dalam aktivitas perayaan fide ini. Itu kita meniru. Dan kalau kita lihat ya, kalau kaum muslimin sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim tadi, itu kan simpul-simpul Islam itu kan terlepas satu persatu kan. Dan simpul yang masih ada yang terakhir itu adalah apa? Kalau kata Rasul adalah sholat. Nah, coba kita cek ya. Bikin survei kecil-kecilan lah. Sholat yang dilakukan oleh teman kita itu kan. Mungkin 1 di antara 10 teman kita yang sholatnya lengkap 5 waktu itu berapa? Ya kan? Nah, itu kalau itu aja sangat minimalis, ya kan? Itu kita bisa bayangkan yang lainnya seperti apa. Itu baru dari itu. Dan kalau kata Rasulullah, itu ikatan yang terakhir sholat itu. Nah, terus kemudian ikatan yang lain, bagaimana menjaga sikap, menjaga perasaan, bagaimana menundukkan pandangan, cara berpakaian, apa yang boleh dimakan dan tidak boleh, apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak boleh. Itu kan ikatan-ikatan syariat Islam yang lainnya. Dan benteng terakhir sholat, kalau kita lihat sholatnya aja masih bolong-bolong, bisa dipastikan yang lainnya juga akan sangat kurang begitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menyampaikan ya kepada teman-teman sekalian bahwa ya, untuk mengekspresikan cinta dengan cara atau melalui momen Valentine Day jelas tidak gitu ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya video itu menyampaikan perasaan, merayu, dan pasti goalnya itu adalah gaul bebas. Dan itu fakta bisa kita indra. Kita bisa cek lah pemberitaan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu. Maka jangan seperti itu. Maka ketika kita memiliki teman, memiliki sahabat, ya, tentu kita harus mengajak mereka untuk kepada ketaatan, bukan untuk kepada kemaksiatan. Kalaupun kita menyukai lawan jenis, caranya dengan menikah tadi. Kalau belum siap nikah, maka harus menyiapkan diri. Mulai sejak sekarang, menyiapkan ilmunya, menyiapkan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki ya. Saya Kak Zaki ini kan laki-laki. Tanggung jawab laki-laki adalah menafkahi, memberikan nafkah. Maka kemudian kalau kita mengajak anak orang itu untuk menikah, ya tentu kita juga harus siap untuk memberikan nafkah. Maka selain itu kita harus paham ya, ilmunya di dalam berumah tangga, kita juga harus
sudah memiliki nafkah yang kemudian itu bisa cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita terhadap orang yang kita cintai tadi. Dan kalau itu terjadi melalui pernikahan dengan rumah tangga, rasa itu tersalurkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, maka di sana ada pahala. Tapi kalau melalui momen video hanya bersenang-senang untuk melampiaskan nafsu sesaat, mungkin malam itu senang, tapi setelahnya kan pasti menyesal, ya kan? Oke lah, sekarang itu nggak akan dihukum ya karena suka lawan suka menurut KUHP kan begitu katanya. Tapi kan nanti tetap diadili di akhirat. Kalau di dalam syariat Islam itu kan yang pernah menikah itu kan dihukum rajam sampai mati, kan begitu ya. Nah, kalau yang belum pernah menikah kan dihukum jilid atau dicambuk 40 kali dan lain sebagainya. Nah, ini syariat Islam dan kita harus mengetahui kalau tidak diterapkan itu di dunia, nanti kita akan dihukum di akhirat. Makanya jangan coba-coba. Nah, itu. Maka kita harus ya mengekspresikan rasa cinta kita, rasa suka kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, jangan bermaksiat. Ketika ada budaya barat seperti video ini, maka harus kita tolak. Dari asalnya aja sudah tidak ada asalnya dari Islam. Apalagi faktanya video itu tidak hanya sekedar berbaik hati kepada orang lain, tapi lebih dari itu faktanya ya, itu tadi selalu dan selalu mengarah kepada pergaulan bebas. Maka harus ditolak. Mungkin itu dari saya Kak Zaki. Nah. Jadi dia teman-teman, D-Day, Valentine Day itu pada faktanya pada faktanya itu bukan tentang hari kasih sayang. Tapi kalau dilihat dari data-data, dari statistik, bahkan dari apa yang terjadi, itu lebih kepada tadi yang diceritakan oleh Kak Iman tadi sempat tentang perayaan seks yang kebanyakan karena karena menuruti hawa nafsu. Jadi ya seperti itulah yang diwujudkan malah ditunjukkan kasih sayang. Tapi ya sesuatu hal yang ironi ya teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Jadi terlepas dari sejarah yang belum kita bahas pada sore hari ini, insya Allah akan kita ulangi lagi di lain kesempatan. Jazakallahu khairan Ustadz Aziz Rohman terkait dengan nasihat-nasihatnya, apa yang perlu kita lakukan. Teman-teman jangan lupa buat mempersiapkan diri. Untuk yang belum menikah semoga akan dimudahkan untuk mencari ilmunya. Untuk yang sudah menikah semoga cintanya semakin bersemi lagi daripada dulu sebelum menikah. Insya Allah seperti itu untuk sore hari ini. Jazakallah khairan Ustadz Aziz untuk menemani pada sore hari ini. Kembali rutin seperti biasa Ustadz. Lalu untuk bahasan sejarahnya insya Allah akan kami benahi teknisnya dan akan kita bahas di kesempatan kedepannya teman-teman. Jazakallah khairan untuk sore hari ini kita cukupkan di sini teman-teman, karena menjelang maghrib juga, dan untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa sunnah semoga Allah melimpahkan pahala kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih. Jazakallahu khair. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi remaja Islam ya rasa ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, apalagi arahnya kepada kemaksiatan. Jangan diikuti, dan ingatkan kepada teman-teman kita yang lainnya ya, manfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan berpahala. Mungkin itu saya tak pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum. Sundiri nggak cuma perempuan ya teman-teman, laki-laki juga ada yang sundiri kan ya. Oh iya, kelupaan tadi dikit bahas tentang apa sih tadi, cinta bertepuk sebelah tangan. Ada yang lebih ikonik lagi, kelupaan tadi itu. Astagfirullah. Sikat Kimino Uso, siapa lagi kalau bukan Arima Kausei dan Kaorim Yazunu. Itu sebenarnya kalau ditanya genre netorer NTR yang paling terkenal ya mungkin bisa jadi itu juga si Shigatsu, karena si itu Kaori awalnya mengungkapkan rasanya pada Watari, terus si Kousei suka sama Kaori, ternyata si Tsubaki juga suka, ternyata si Tsubaki malah suka sama Kousei, jadi cinta segi empat. Bisa dikatakan kayak gitu kan. Jadi untuk genre NTR itu ternyata ada kisahnya di anime yang salah satu anime yang sangat legendaris
Shigatsu wa Kimi no Uso antara Tsubaki, Kaori, sama si Arima, juga Watari. Terus juga NTR yang sebenarnya penuh dengan hikmah yang sebagaimana harus kita sikapi, bukan seperti kisah-kisah di anime yang bahkan mungkin cenderung NTR-nya itu konotasinya negatif. Ada tadi kisah sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Aziz terkait dengan kisah antara Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi, yang Salman berusaha untuk melamar seorang wanita yang ternyata wanitanya tersebut malah suka sama orang yang mengantar si Salman. Jadi teman-teman, untuk sore hari ini insya Allah akan kami agendakan lagi buat bahas-bahas sejarahnya. Untuk sore hari itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.